Yang sudah dapat linknya, share, bagi ke kawan-kawan. Share. Tapi baca dulu. Ini banyak orang ini share. Udah kau baca? Enggak, aku dapat pahalanya aja jadilah. Hewan binatang hutan, siapa yang sebaiknya kita tembak dulu? Apabila melihat binatang atau ruhut stompul? Nanti saya jawab, orang mencaci maki saya di internet. Banyak orang ini mancing-mancing. Ustaz, kami minta tolong agar Ustaz menekan presiden agar menjadi presiden super pintar. Ustaz, kita doakannya nanti sama-sama agar. Sedang tak saya jawab begini aja, saya udah macam-macam. Adalah katanya somat jangan lagi cakap keras-keras, adalah fitnah anti kebinekaan. Ini jangan-jangan yang mancing nih, jangan-jangan kelompok itu juga ada. Datang pula curiga saya jadi. Perusahaan di Pekanbaru ini mengcancel ceramah saya gara-gara fitnah di internet. Ustaz Somad tak usah ceramah lagi di kantor kami karena Ustaz anti kebinekaan. Ustaz tambah-tambah lagi. Bagaimana menurut Ustaz pendapat tentang amal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih dicintai Allah? Ma min ayamin, tidak ada hari al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayamil ashri. Tidak ada hari yang lebih utama daripada 10 hari ini. Kenapa Ustaz tak bahas sekarang? Udah lama kita bahas itu. Cari videonya, ada lengkap. Kapan itu? Hari Rabu nanti tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Banyak. Yang paling bagus apa? Puasa. Puasa paling bagus. Tak sanggup puasa, banyak solat sunat. Tak sanggup solat sunat, baca Quran. Tak sanggup baca Quran, banyak zikir. Tak sanggup zikir, mati je lagi. Ustaz, ada salah satu golongan Ahlussunnah wal Jamaah sering menggunakan logo terompah Nabi. Mereka berpendapat bahwa sandal Nabi itu mulia karena dibawa saat bertemu dengan Allah Isra Mi'raj. Sedangkan malaikat Jibril saja tak boleh ikut bertemu Allah. Lagu logo dibuat logo. Bagaimana menyikapi ini Pak Ustaz? Ya tak apa-apa, dia cinta sama selop Nabi. Tapi jangan sampai cinta sama selop Nabi tak solat sunat. Ini gambar selop Nabi. Bahkan ada sekarang jual sendal nih, jual sendal Nabi. Di mana bisa kami tengok sifat-sifat gambar ini? Tak ada. Sifat macam ini mana? Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang hadisnya kita kaji subuh ini punya kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ada satu bab judul bab Na'lin Nabi, selop Nabi. Bagaimana bentuk selop Nabi? Talinya 2. Selop Nabi itu bukan yang model begini, tapi tali 2 ke belakang. Bahkan ada yang jual. Saking cintanya dia kepada Nabi sampai selopnya sama macam orang cinta pada artis. Kalau orang sudah cinta pada artis, semua dia tiru. Sampai rambutnya macam sumbu kompor tak bercuci itu dia ikut. Sampai pakai anting di hidung macam sapi kurban pun dia ikut. Ustaz, apa hukumnya menggugurkan kandungan wanita yang hamil karena diperkosa? Apakah ada? Ini dijawab oleh Syekh Yusuf Qaradawi ketika datang minta fatwa dari Bosnia Herzegovina, hamil tahun 90-an di Slobodan Milosevic dari Serbia. Banyak anak-anak gadis hamil. Minta fatwa ke Syekh Qaradawi. Syekh, ini korban perkosaan ini bolehkah digugurkan? Kata Syekh Qaradawi, tak boleh. Biarkan saja anak itu lahir karena dia tak berdosa. Begitu dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cetakan Gema Insani Press Jakarta. Saya pernah nengok salah satu video ceramah Salafi mengatakan perang di Palestina bukan jihad dan orang Palestina seharusnya tak perlu berperang, meninggalkan Palestina, hijrah saja. Jangan gitulah Mas. Mereka itu orang-orang yang berjihad. Mereka ingin mati syahid mempertahankan Masjidil Aqsa. Setiap jenis investasi yang telah mendapat fatwa halal dari MUI, apakah boleh kita ikut? Ikut. Asal ada fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional, ikut. Ini itu pakar-pakar ekonomi dalam. Apakah sah solat dengan orang Syiah? Karena saya lihat di video Mufti Suriah Syekh Ahmad Badruddin Asud yang seorang Sunni solat jamaah dengan Presiden Bashar al-Assad. Saya datang ke Hotel Pangeran, saya jumpai Syekh Muwaffaq. Bapak Ibu ingat Syekh Muwaffaq yang dulu di sini Dr. Mustafa Omar? Syekh Muwaffaq, naam. Ada Sunni atau Syi'i? Saya tunjukkan yang Bapak Ibu tanya ini. Ada Sunni atau Syi'i? Bukan saya yang bilang ya. Syekh Muwaffaq nyebut ini orang Syiah, bukan Sunni. Yang Bapak bilang Sunni ini dia Syiah. Bukan kata saya, Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq lari sudah 5 tahun ke Turki, tak pernah balik ke Suriah gara-gara Syiah.
Boleh tak solat kalau imamnya Syiah? Tak boleh. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, mana kalimatnya? La tusalli khalfa rafidi. Jangan kau solat kalau imamnya Syiah. Datang muridnya, sifhum lana. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Kalau dia ceramah mencaci maki Abu Bakar Umar, maka dia Syiah. Salah satu cirinya mencaci maki Abu Bakar Umar. Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, apa kata dia? Khat ahmar, garis merah. Sahabat Nabi, garis merah. Kalau ada orang mencaci maki sahabat Nabi, jangan pakai ilmunya, campakkan. Garis merah. Mencaci maki sahabat Nabi, garis merah. Abu Bakar ditulisnya dalam bukunya Abu Bakar LA. Apa tu LA? Laknatullah alaih. Siapa itu? Jalaluddin Rahman. Dalam buku yang dieditnya ditulis oleh bininya dulu, Renita. Udah cerai dia sekarang dah. Judul bukunya 40 masalah Syiah. Abu Bakar LA, laknatullah alaih. LA itu bukan lugu alum. Setelah selesai solat wajib berjamaah, saya selalu ikut imam berzikir, berdoa. Bagi kita punya doa khusus di luar doa dipanjatkan imam. Kapan kita doa sendiri Pak Ustaz? Habis doa imam. Makanya jadi imam jangan doa itu panjang-panjang. Ini berdoa sampai 1 jam. Jamaah pertama semangat, lama-lama pendek aja. Kalau saya jadi doa Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad rabbana atina fid dunya dah. Habis itu doa masing-masing. Pada bacaan kunut pada bagian mana kita mahu mengucapkan amin? 5. Allahumma inna biman hadain amin, wa'afina biman afait amin, wa tawalla man tawallait amin, barik lana bima atait amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin. Sisanya tak diaminkan. Ikut fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la. Kalau tak hafal pada salat witir 3 2 salam, bagaimana niatnya Pak Ustaz? Yang 3 rakaat 2 salam. Usolli sunnatas syaf'i minal witri. 2 rakaat salam, tambah 1 rakaat salam. Nan duo kok bagaimana niatnya? Usolli sunnatas syaf'i minal witri. Aku sembahyang syafa' 2 rakaat sepaket sama witir. Lillahi ta'ala. Selama ini saya sholat witir aja sah, karena dia 2 rakaat masih sepaket sama witir. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Syafa' witir. Dalam mazhab Syafi'i afdal 2 rakaat baru tambah 1. Kenapa lebih afdal? Iftitahnya 2, salamnya 2, tasyahudnya 2. Lebih afdal. Masjid An-Nur sampai hari ini 21. 212 itu aksi damai. Pada sujud tilawah subuh Jumat, apa yang kita baca wajah? Sajada wajhihi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afdatahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Titip pesan untuk pengurus Masjid An-Nur, kapan mengundang Buya Yahya dan Ustaz Adi Hidayat mengisi acara? Baru diumumkan aja tadi. Besok Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Sunat Muakkad. Minta doanya Ustaz supaya saya dapat segera hijrah dari tempat kerja sekarang. InsyaAllah kita doakan dia ke majlis. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangka tulis, rupanya copy paste. Bagus. Di tempat lingkungan masjid kami sudah lama bahwa daging kurban dibagikan, sebelum dibagikan diambil dagingnya untuk dimasak, jangan lagi. Daging bertimbun, potong, masak, jenjang makan. Yang dimakan ini punya siapa? Tak jelas status kepemilikannya. Bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, kami minta Pak 5 kilo kami masak ya Pak, ambillah. Masak. Yang tak jelas pemilikannya jangan dimakan. Kewajiban kurban apakah satu orang pribadi atau keluarga Pak Ustaz? Level 1, level 2, level 3. Level 1 kelas ekonomi. 1 kambing, 1 keluarga. Level 2 VIP, 2 juta anak saya, 2,5 juta bini saya, 2,5 juta saya, 2,5 juta menantu saya, 2 juta cucu saya. Yang paling tinggi best, Nabi Muhammad berkurban sendiri 100 ekor onta. Ini VIP. Saya Pak Ustaz Masjid An-Nur, sapi Australia 100 ekor, saya sendiri. Mantap, belum ada lagi dalam sejarah. Ustaz, sewaktu Ustaz menjadi khatib di Masjid Namirah Jumat kemarin,
Ustaz menggunakan baju Syekh Mesir. Itu bukan baju Syekh Mesir, itu seragam kuliah Azhar. Semua yang wisuda LC itu bajunya. Kenapa Ustaz baru pakai sekarang? Entahlah, rasanya sekarang baru cocok. Itu baru sekali. Kata adik-adik yang di Mesir, Ustaz, untuk menunjukkan identitas Azhar, Ustaz sekali-sekali pakai baju Azhar lah. Nanti videonya kita share gambarnya untuk menampakkan kita ni kan Azhari. Yalah, saya pakai sekali aja ya. Saya pakai sekali. Ustaz Mustafa sekali, saya sekali. Kenapa Ustaz sekali aja? Panasnya minta ampun. 2 lapis. Banyaklah semalam WA masuk. Hebat dia Ustaz ya, bajunya 2 lapis. Dah jubah 2 lapis, tak je dapat tempat parkir. Baju hitam tu namanya apa Pak Ustaz? Kakula. Jubah yang luar tu namanya kakula. Mohon Pak Ustaz ke depan menggunakan baju tersebut. Kalau AC-nya dingin bisa, tapi kalau macam semalam, macam mandi panas. Cukuplah sekali wal awwal wal akhir. Foto-fotonya udah di-share dah. Bagaimana hukum mengeluarkan hukum onani? Sepakat 4 mazhab haram. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali haram. Dalilnya mana? Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Di akhir ayat, alladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali pada istrinya, au ma malakat aymanuhum, atau budak hamba sahayanya. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di balik yang 2 ini, faulaika humul adun, mereka melampau batas. La ta'tadu, jangan kau melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Astagfirullahaladzim. Apa hukum maulid Nabi? Tolong jelaskan. Sudah bolak-balik. Tinggal buka www.youtube.com Somad Maulid Enter. Buku 37 Maulid ada. Ditulis sudah, video sudah. Ente kemana aja selama ini? Para sahabat aja tak ada yang buat. La ilaha illallah. Lengkap sudah situ, selengkap-lengkapnya. Bagaimana cara baik supaya bisa menghafal Quran Pak Ustaz? Sudah terjawab tadi. Ada seorang istri yang tak bisa berpuasa dikarenakan anaknya menyusui. Bagaimana membayar fidyahnya Pak Ustaz? Qadha. Bukan bayar fidyah, qadha. Dia qadha. Fatwa ulama Saudi Arabia, dia qadha. Mazhab Syafi'i bagaimana Pak Ustaz? Kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau tak puasa karena anaknya, kena 2, qadha plus fidyah. Ada hadis mengatakan kalau kita tidak teguran 3 hari maka amalnya diblok, ditolak. Mana hadisnya? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura aqahu, mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, fauqa salasin, lebih dari 3 hari, tak halal. Kalau tak halal berarti haram. Bagaimana kalau kita sudah berusaha menegurnya tapi dia tetap saja cuek? Bukan urusan kita. Kita sudah berusaha, itu urusan dia. Kita tak kena, dia yang kena. Jadi saya tak teguran lagi Pak Ustaz. Dosa yang kita lakukan akan dibalas Allah. Apakah kita dengan beramal dosa beramal akan hilang? Artinya kita tidak lagi dibalas. Dosa yang kita lakukan akan dibalas Allah. Apakah kita dengan beramal dosa tersebut akan hilang? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Mereka yang melakukan ini, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, semua yang buruk-buruk dulu diganti Allah dengan hasanat. Baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Amin. Apa hukum orang yang menetapkan harga bekam? Ya terserah dia. Yang punya alatnya dia, yang pelatihannya dia. Kalau mau ikut, tak mau cari bekam lain. Pak, sini bekam berapa? Kami tak tentukan harga. Ini nih, lu banget, gua banget nih. Apa hukum minta upah dan menetapkan harga ruqyah? Tak salah. Mana dalilnya boleh ruqyah itu dengan upah? Sampai di kampung itu tiba-tiba mereka minta numpang. Boleh kami nginap di sini? Gak boleh. Gak boleh nginap di sini. Pergi. Oh, akhirnya pergilah orang ini. Begitu sudah agak jauh dipanggil balik. Kenapa? Kepala suku disengat binatang berbisa.
Balik mereka ruqyah, dibacakannya Al-Fatihah, diurusnya sehat. Dikasih 30 ekor kambing. Dibawalah 30 ekor kambing ini ke Madinah. Ditanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya ada orang kena sengat binatang berbisa, kami ruqyah dengan Fatihah, dapat 30 ekor. Halal tak dia Rasulullah? Kata Rasulullah, kenapa tak kalian kasih saya? Kata Nabi. Itu dalil boleh kalau dikasih. Itu kan dikasih Pak Ustaz. Dia netapkan harga. Dulu dikasih karena waktu itu dia belum buka rumah praktek. Sekarang kan dia sewa kontak tempat, bayar listrik PLN, air kerannya, maka dia buat patok harga. Kalau itu tadi kan tak ada rumah prakteknya, maka dia tak perlu buat harga. Kenapa tak lillah aja? Orang dulu lillah tuh banyak, orang sekarang lillah masuknya kerincing, cering. Semoga Allah berikan kesehatan istiqomah Pak Ustaz. Amin. Pertanyaan ini sebagai hadiah untuk saudari saya yang di Aceh, karena beliau pernah memberi saya hadiah kitab Syiarus Salikin Syekh Abdul Somad Palembani. Sairus Salikin, bukan siar. Siar jamak dari sirah. Sair perjalanan, salik orang yang bersuluk. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Salik orang yang berjalan, perjalanan. Sairus Salikin. Nama penulisnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Palembani, Palembang. Yang ini Abdul Somad Ar-Riau, Al-Pekanbaru, Al-Panan. Jadi hadiahnya insya Allah berupa petuah doa Ustaz Abdul Somad Pekanbari. Pekanbari itu kan. Beliau juga suka dengan ceramah Ustaz Somad di FB Kakak Aswaja dan YouTube. Insya Allah beliau akan mendengar sesi tanya jawab ini. Ustaz, mohon kiranya, mudah-mudahan paket dia belum habis karena udah berapa jam dah. Mohon kiranya berikan beliau amalan dan zikir doa tertentu agar mereka suami istri cepat diberikan Allah keturunan. Solat sunat hajat tiap malam di sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kepada Ustaz dan jamaah semuanya mohon doa agar mereka cepat punya keturunan. Insya Allah nanti di akhir majlis kita doakan semua yang hajat-hajat nih, dan kita doakan kepada Allah. Semua yang minta langsung, yang tak minta, yang ada niat di hatinya, semua yang hadir, semua yang tak hadir. Bagaimana hukumnya seorang bendahara membuat SPJ lebih dari yang sebenarnya, sisanya untuk biaya operasional kantor, bukan untuk pribadi. Man ghasyana fa laysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Apa ini? Kenapa basah ini yang di dalam ini? Kata Nabi, ini basah asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Bolehkah tahajud di Masjidil Haram setelah azan subuh yang pertama? Boleh. Azan subuh pertama belum masuk waktu salat subuh. Sampai kapan waktu tahajud habis? Azan subuh. Allahu Akbar. Bisa juga rupanya. Kapan sebaiknya qabliyah subuh di Masjidil Haram? Setelah azan pertama atau azan kedua? Azan pertama belum masuk waktu, azan kedua sudah masuk waktu. Tidak ada qabliyah sebelum masuk waktu. Setelah masuk waktu baru qabliyah. Azan kedua barulah solat qabliyah subuh. Usolli sunnatas subhi qabliyatan. Ustaz, saya telat berjamaah solat isya, namun masih dapat rakaat terakhir. Setelah salam imam saya lanjutkan rakaat kedua, tasyahud awal dan seterusnya. Apakah cara itu benar? Benar. Masuk imam rakaat terakhir, berarti dapat rakaat satu. Waktu kau masuk tadi imam rakaat 4, engkau rakaat 1. Setelah imam salam kau rakaat berapa? Rakaat 2, maka tasyahud. Habis itu tasyahud tegak rakaat 3. Habis itu rakaat 4. Kalau gitu tasyahudnya berapa kali? 3 kali. Kok bisa 3? Payah nih Pak Ustaz. Makanya jangan masbuk lagi. Kan gara-gara masbuk itu maka kacau. Anak saya baru tahu, oh dia haid jam 6 sore. Bagaimana dengan puasa beliau hari itu Pak Ustaz? Berbukanya jam berapa? Bukanya jam 6.30. Batal puasanya. Masa 13 jam, tipis sekali pergaulan Pak Ustaz nih. Ini bukan masalah pergaulan. Ini kan masalah hukum. Ganti dah. A'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti di hari yang lain. Qadha. Yang belum qadha, qadha. Siapa yang mengqadha di bulan-bulan hari baik, maka dia dapat 2. Dia qadha hari Senin, qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin. Apalagi nanti qadha 9 hari. Oh, mantap. Qadha lunas, dapat pahala puasa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dapat pula pahala puasa
hari Kamis atau hari Senin, hari Arafah, bagus. Tapi niatnya satu saja, niat qada. Ini motivasi untuk beramal. Pak Ustadz, berapa menit setelah selesai sholat subuh waktu syuruk? Itu syuruk jam 6.14. Jam 6.14 syuruk, matahari terbit. Ini matahari naik, syuruk. Tak boleh langsung sholat, karena ini waktu tanduk setan. Sampai setinggi tombak 12 menit. 6.14 tambah 12, 6.26. Makanya tadi kita sholat 6.26, sholat Isra. Beli jam macam itu, mahal tuh, agak kecil sedikit. Ini masjid provinsi misalnya. Misalnya kita sholat di Masjidil Haram, berapa menit Pak Ustaz? Di Masjidil Haram pun ada syuruknya. Tengok jam Masjidil Haram. Saya begitu sampai Masjid Nabawi, saya foto langsung. Di mana-mana saya sampai ke Mesir, saya foto langsung jam sholat. Nah, biar mudah ingat pas nih. Ada syuruk di situ. Tentang pembagian waris, apakah dibagi apabila kedua orang tua telah meninggal atau jika salah seorangnya saja meninggal? Ketika meninggal ayah kita, tinggal emak kita, maka emak itu mendapat 1/8 karena ada anak, sisanya dibagikan kepada anak-anak. Adabnya begitu, tapi ada juga bakti pada orang tua. Jangan langsung kita bilang ke emak kita, "Mak, karena ayah sudah mati, maka emak ini 1/8 cabut dari sini." Bukan begitu berbakti pada orang tua. Kita sudah tahu jatah masing-masing. Tapi kemudian mungkin aku kan kaya, ini jatah rumah ini untuk ente sama emak, nanti mungkin nanti emak meninggal baru. Engkau yang agak susah sedikit, nanti yang kebun sawit sana. Itu teknisnya kita lah. Yang pula teknis itu pun ditulis juga di Quran, 60 juz lah Quran itu nanti. Saya pemilik perusahaan, berdosakah saya mendorong staf saya untuk bersedekah, untuk berzakat dengan motong 2,5%? Inilah pemimpin yang masuk surga karena pahala amal jariah sudah menyelamatkan anak-anak buahnya. Bupati, gubernur, wali kota buatkan perda potong 2,5%. Bupati Tanah Bumbu. Di mana Tanah Bumbu nih Pak Ustaz? Di Kalimantan Selatan. Dikeluarkannya perda, potong atas. Akhirnya datang KPK. Ada yang melapor. Saya dilaporkan Pak Ustaz. Dilaporkan bahwa saya ini menggunakan jabatan tidak pada tempatnya. Akhirnya datang KPK kemari untuk mengontrol. Bapak sudah menggunakan kekuasaan tidak pada tempatnya. Kenapa potong-potong atas? Saya siap-siap aja Pak Ustaz, senyum-senyum aja. Habis itu kami bawa dia dana Pak, yang dari 2,5% itu kami bangunkan untuk sekolah, untuk anak yatim, untuk orang susah, untuk fakir miskin. Menengok itu meleleh air mata KPK. Rupanya KPK itu bisa juga menangis. Manusia dia, ada hati nurani. Dia bukan robot. Jika sholat rawatib tidak ada saat di antara azan qomat, masih bolehkah sholat? Masih bolehkah misalnya rawatib qabla zuhur pada jam 13.30 dilanjutkan zuhur karena telat? Tetap. Rawatib tidak hilang dengan terlambat. Begitu juga dengan qabliyah subuh. Misalnya musafir tinggal di hotel, lambat jam, bangun jam 5.30. Apakah langsung sholat subuh? Tetap qabliyah subuh. Jangan sampai qabliyah subuh tinggal. Qabliyah subuh. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu saya meninggalkan gadai kebun sawah sewaktu wafat 80 emas. Saya tebus dengan uang sendiri. Apakah bisa saya menebus dengan uang zakat mal saya atau dengan uang tabungan sedekah saya pribadi? Karena setiap penghasilan saya disisihkan. Ibu saya meninggalkan gadaian kebun. Kebun emak ini digadaikannya, mesti ditebus dengan 80 emas. Menebusnya dengan duit siapa? Pinjam dulu duit, dan duit siapa tebuskan, nanti baru dibayarkan dari harta warisan. Kalau ditebusnya pakai zakat dia, ini bukan asnaf. Tak ada hubungan asnaf. Masuknya asnafnya kemana? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin fi sabilillah wa sabil. Tak masuk. Tak ada asnaf zakat situ. Pinjam duit kakak abang, tebus ini, setelah itu baru dibagikan ke harta warisan, baru dipotong dari hasil. Infak saya untuk kompresor 1 juta tunai. Kepada siapa saya serahkan habis tausiah ini? Pak Mahmud. Pokoknya apa aja Pak Mahmud. Pak Mahmud, saya mau cari kambing Pak Mahmud.
Mau pergi ke Talang Mama, Pak Mahmud. Mau pergi kompresor, Pak Mahmud. Mohon doa agar bisa memperbaiki diri dosa masa lalu. InsyaAllah. Ustaz, apa saja syarat-syarat talfik kita mazhab Syafi'i mau mengikuti mazhab lain? Paham mazhab, tidak membatalkan, mengerti 4 mazhab. Pokoknya jangan campur-campur kalau tak ngerti. Saya sampai sekarang tak berani campur-campur mazhab. Tapi ada pula jamaah, saya sholat 4 mazhab dari Pak Ustaz. Hebat betul. Apakah disiksa orang tua kita yang dikubur karena dosa zina anaknya yang berpacaran di dunia? Kalau orang tua itu dulu tak pernah tunjuk ajar, tak memasukkan anak ke sekolah agama, tak membelikan buku agama, maka segala dosa anaknya mengalir ke dia karena tidak memberikan pendidikan, tak menjaga amanah Allah. Tapi kalau sudah disekolahkan ke pesantren, pendidikan agama, tapi anak ini berbuat dosa, maka orang tua tak lagi ada urusan. La taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Apakah masuk surga orang tua yang anaknya berpacaran? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi yuqiru su'al ahli, membiarkan anak gadis pacaran. Hati-hati. Alah Ustaz Somad itu ngomong aja itu, jangan-jangan anak gadisnya pacaran. Anak saya namanya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Anak laki-laki pun pacaran, belum lagi, umurnya baru 4 tahun setengah. Apakah sah solat tanpa rukuk dan sujud karena keterbatasan tempat dalam masjid seperti yang terjadi saat solat Jumat semalam di Masjid Namiro? Oh, saya tak tahu semalam ada yang tak rukuk tak sujud. Satu kelompok orang di samping saya, mereka tak bisa rukuk dan sujud. Mereka solatnya berdiri saja, udah berdempet-dempet. Tak ada alasan di Masjidil Haram mungkin. Masjid Namiro semalam kan masih lapang. Kenapa tak buat sop sampai ke parkir? Itu tak apa. Tak apa, sop tu sampai terus, selama tak putus tak apa-apa. Sampai ke Mall SKM tak apa-apa. Selama tak putus, tak jadi alasan. Oleh sebab itu, maka yang rukuk dan sujud rukun. Kalau rukun tak ada darurat, maka batal solatnya. Maka diulang balik solat. Solat zuhur, ulang balik solat zuhur. Apa hukum diet ekstrim Pak Ustaz? Menyiksa diri sampai tak makan-makan, ingin supaya pinggangnya macam tawon. Dibeli makanan sup kepiting ayam, ditengok aja dihirup. Ini menyiksa. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu. Yang jadi masalah itu bukan makanannya, tapi pola makannya. Kalau pola makannya benar, tidak berpengaruh pada badan. Mana contohnya? Ini. Apakah setara dosa perempuan tak berjilbab dengan tak memakai kaos kaki Pak Ustaz? Tentu tak sama. Aurat kepala dengan aurat kaki kan tak sama. Berapa persen kepala, berapa persen kaki? Oh, taklah pula sedetail itu. Pokoknya tutup aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, ila ba'dil maqit, kalau sudah sampai usia haid, la yasluh la an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza. Tutup kaki pakai kaos kaki. Kalau kainnya panjang tertutup sampai ke bawah. Gimana mau tutup ke bawah? Kami mau ke pasar pagi Arengka, kotorlah Pak Ustaz, pakai sepatu bot. Mau belanja sama suami. Apakah bersiul itu haram Pak Ustaz? Siul tak haram. Tak pula berbunyi. Siul tak haram. Tapi dalam Quran ada haram. Illa muka'aw wa tasdiyah. Bersiul dan memetik-metikkan jari jalan. Itu zaman Nabi SAW. Setiap Nabi mau pergi ke masjid, mereka mengajar. Itu tak boleh. Sekarang orang bersiul tak apa-apa. Anak-anak lajang bersiul mengganggu anak gadis tak boleh. Iyyakum wal julus fit turuqat. Jangan kalian duduk tepi jalan ganggu anak gadis. Siul-siul. Hai, godain kita dong. Jangan, tak boleh. Jangan ganggu. Bagaimana kalau anak gadis itu adik kita? Bagaimana kalau anak gadis itu anak kita? Bagaimana kalau anak gadis itu anak kemanakan kita? Jangan pandang mereka sebagai orang lain. Mereka saudara kita. Ustaz, saya mahasiswa UIN Suska, asal dari Bangkinang. Hujan-hujan tadi kami ke sini. Masya Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Kalian sama dengan jihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang kena hujan lebih banyak pahalanya daripada yang tak kena hujan. Apakah kita harus mengikuti orang tua? Jangan cara yang jangan cari yang bercadar karena tak nampak wajahnya. Perempuan yang bercadar bagus. Ini orang tua belum ngaji. Orang tua yang mengatakan jangan kau cari perempuan yang bercadar tak nampak wajahnya, dia belum mengaji.
InsyaAllah kalau dia ngaji-ngaji terus bagus. Perempuan yang bercadar itu menjaga kehormatan dirinya, iffah namanya, iffah. Sedangkan kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Afaf, perempuan yang menjaga dirinya, afifah. Ustaz, saya mau tanya, seorang ayahku tidak bekerja, sekarang ayahku tak bekerja, sekarang cuma hanya membantu ibu jualan saja. Apakah ayah termasuk ayah yang tak memberi nafkah? Dia tak bisa ngasih, bukan tak memberi, tak bisa. Tak bisa, anak ini beda kan, tak bisa dengan tak ngasih. Dia punya duit tapi tak mau mengasih, itu baru dia tak bisa bekerja karena keterbatasannya, maka Allah tak membebani dia. Apakah ibu saya wajib zakat sedangkan semua keperluan hampir ibu yang menemui? Kalau si bapak itu tak bisa memberikan nafkah, maka si ibu sedang membantu si bapak, maka status bapak itu meminjam. Kupinjam uangmu untuk nafkah kita, nanti sampai masanya kubayar. Dia pinjam, maka dia bayar zakat hanya yang pendapatan dia saja. Sedangkan ini tanggungan dia ke keluarga ini, dia tidak wajib menafkahi. Maka seorang suami tak boleh berzakat kepada istri karena istrinya menerima nafkah. Sedangkan seorang istri boleh berzakat kepada suami karena suami itu dianggapnya susah. Bagaimana tinjauan syariat tentang daging kurban yang diolah menjadi kornet? Daging kurban yang diolah menjadi kornet hukumnya mubah, boleh. Fatwa ulama Saudi Arabia, korban-korban yang dibayarkan langsung ke Rajihi Bank di bawah jam gadang Hotel Zamzam Tower, Hotel Hilton, ada namanya Rajihi Bank, langsung dibayarkan, maka kemudian itu akan dikornetkan, dimasukkan ke kaleng, dikirim ke Afrika, dikirim. Maka ini baik sekali. Adakah yang membolehkannya? Itu fatwa ulama Saudi Arabia, ulama-ulama muktamad yang terpercaya di Saudi Arabia, bukan kita yang punya fatwa aja. Jika kita berutang, lebih bayar utang atau berkurban Pak Ustaz? Utangnya kapan jatuh temponya? Bayar utang itu wajib, berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sunnah muakkad. Hanafi yang mengatakan wajib. Jatuh tempo utangnya kapan? Utang saya ini wajib dibayar nanti tahun depan. Ya kurban sekarang. Tapi kalau jatuh temponya nanti sore mesti bayar, bayar dulu utang, baru kurban. Itu skala prioritasnya begitu. Ustaz, mana yang didahulukan, akikah atau kurban? Kebetulan anaknya lahir pas tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10 dia berkurban. Orang yang berkurban tanggal 10 otomatis sudah dapat akikah. Maka bapak yang mau dapat 2, settinglah anak itu lahir tanggal 3. Nah, kasus yang lain, waktu kecil dulu belum akikah, sekarang ada duit 2,5 juta. Akikah atau kurban? Kurban. Karena akikah itu tanggung jawab ayah kita terhadap kita, maka kita kurban. Tapi kalau duitnya 5 juta, 2,5 juta untuk akikah, 2,5 juta untuk kurban. Akikah tak mesti nunggu kurban, sekarang saja. Bapak ibu yang belum akikah, ada duit 2,5 juta, balik dari sini beli kambing. Nanti siang saya datang insyaallah. Kita makan akikah. Nah, tapi kalau umur udah 30-40, akikah saja, jangan minta ayun cukur rambut pula. Apakah kurban itu wajib bagi muslim? Kurban itu wajib hukumnya. Kurban itu wajib hukumnya. Mazhab Hanafi. Oh, kalau gitu saya condong ke Syafi'i. Syafi'i, Maliki, Hambali sunnah muakkad. Siapa saja yang menerima kurban, balik ke rumah, potong kambing, bagi 3. Sulus li ahli baiti, 1/3 untuk keluarga di rumah. Ini yang dilakukan Nabi. 1/3 untuk jiran, kerabat, sahabat, tetangga. 1/3 untuk fakir miskin. Begitu pembagiannya. Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, menetes darah jatuh.
Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang ternyata sudah menipu kita, sudah hamil duluan? Perempuan itu hamil. Bagaimana sikap laki-laki? Nama kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Saya ulang sekali lagi. Nama kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Inishtarata bikran, kalau laki-laki itu mensyaratkan istrinya perawan, fabanat thaiban, ternyata tidak seperti yang disyaratkannya, falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Kalau laki-laki menjatuhkan talak, namanya cerai, talak. Kalau perempuan yang menggugat, namanya khulu'. Kalau hakim yang memisah, namanya fasah. Kalau si laki-laki mensyaratkan istriku mesti, ternyata tak seperti itu, maka dia punya hak fasah. Maka setelah ternyata kau mendapat macam ini, sekarang tanya, kau mau tak terima dia? Ku terima kau apa adanya yang terimalah. Tapi kalau ternyata aku tak siap menerima, kau punya hak fasah. Begitu kata Said Sabiq dalam Fikih Sunnah. Dia kutip dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Apakah sama hukum dosa perempuan buka aurat dengan laki-laki buka aurat? Sama. Yang beda tuh buka aurat laki-laki dari pusat ke lutut, sedangkan perempuan asal nampak lain daripada wajah dan tapak tangan zahiruha wa batinuha. Perempuan itu tutup nih, tutup muka, lain daripada itu nampak, maka aurat. Efeknya berbeda. Laki-laki menengok perempuan dengan perempuan menengok laki-laki, berbeda rangsangan seksual. Bagaimana cara menanggapi kawan dekat yang suka membid'ahkan saya, Ustaz? Dia kalau saya lawan nanti kelahi pula. Tak usah lawan, diam aja. Dia macam orang baru ikut silat. Orang baru ikut silat itu bawanya bubus silat aja. Oh, nanti udah agak-agak 2-3 tahun berhenti, capek sendiri. Biasa orang baru ikut silat. Apa hukum panjat pinang, Pak Ustaz? Al-aslu, kaedahnya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dari dasar segala hukum ibahah, boleh, ubah. Kapan panjat pinang jadi haram? Ketika panjat pinang waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hore, hore. Kemerdekaan ini diisi dengan perjuangan. Bung Tomo dulu teriakannya Allahu Akbar. Kenapa kita? Untuk hiburan, Ustaz serius terus panjat pinang hiburan. Oke, tak salah. Tapi kalau sampai jatuh pada judi, jatuh pada perbuatan mungkar, laki-laki perempuan ikut pula panjat pinang, maka ini batil, tak betul. Apa hukum video call dengan teman lama tapi cewek? La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Yuk zina yuk. Enggak. Apa kata setan? Minta nomornya dong. Nomor WA sekarang berapa? Apa kata setan? Cari namanya di FB dong. Cari. Apa kata setan? Add dia dong. Apa kata setan? Minta confirm dong. Apa kata setan? Makanya orang nelpon saya tengah malam, Pak Ustaz, salah sambung, saya bilang. Saya mau ngomong sama Ustaz Somad. Kenapa? Saya baru berzina, Pak Ustaz. Sama siapa? Sama mantan saya, Pak Ustaz. Kok bisa? Saya cari, Pak Ustaz. Carinya di FB, dapat. Akhirnya janjian makan siang. Apa kata pepatah Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. CLBK, Cinta Lamo bersemi kembali. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. 4 kali tak datang begini banyaknya. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa kami, silap salah kami, cakap kami, perbuatan kami, mata kami, telinga kami, bisikan hati kami, denyut jantung kami, ampunkan kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib, cacat, kekurangan kami tutupilah ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menjaga dirinya dengan menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang terlilit hutang, maka mudahkan membayar hutangnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sedang kau uji dengan penyakit, maka sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian mencari kerja, masuk universitas, maka luluskan mereka supaya jauh daripada perbuatan yang haram, makan riba ya Allah. Wala sa'ban illa sahaltah. Segala yang sedang dililit masalah, maka mudahkan, lepaskan dari segala permasalahan hidupnya ya Allah. Wala maitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, maka curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Segala hajat di dunia dan di akhirat, laka ridha wa lana fiha salah. Engkau ridha pada hajat itu, baik pada hajat itu untuk dunia kami dan akhirat kami. Illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak-anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man tabi'ana, semua yang mengikuti pengajian ini ya Allah, wali man ghaba anna, yang tak dapat datang karena uzur syar'i ya Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, bagi saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak